Ya, baik, Francisco. Bapak Ibu sekalian, karena ini pertanyaan saya resen banyak sekali, jadi mohon maaf ini nggak semuanya ya. Ada beberapa pertanyaan yang sama juga di kolom chat. Jadi yang sebelum-sebelumnya bisa ada di channel kami, nanti ada di grup. Silahkan masuk ke grup, semuanya lengkap ada di sana. Dan karena memang waktu kita terbatas, waktu Indonesia Barat itu zuhur jam 11.37. Ini satu lagi penanya, raise hand, dari saya pilih dari Bapak Ridwan ya. Bapak Ridwan, masih ada Bapak Ridwan? Bapak Ridwan? Kalau tidak ada, di ke Bapak Riki Haryanto. Bapak Ridwan atau Bapak Riki Haryanto, silahkan open mic dan open kamera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya. Saya pernah dengar orang yang mengatakan apa itu hakikat, syariat, dan ma'rifat. Apa itu ya? Tolong jelaskan. Oke, baik. Itu istilah aja ya. Istilah aja. Istilah itu dibuat oleh ulama berdasarkan teks-teks yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma, qiyas, dan kitab-kitab yang ada. Syariat itu dijelaskan dengan baik oleh Imam ahli fiqih, pengarang kitab Fathul Mu'in ya, Zainuddin Al-Malibari. Dia menulis kitab yang bentuknya syair dan dia menjelaskan perumpamaan-perumpamaannya ya. Nah, saya tidak menggunakan perumpamaan itu, saya jelaskan aja maknanya langsung. Syariat itu teman-teman adalah ajaran yang zahir, hukum-hukum yang zahir. Tarekat itu cara teknik yang tepat untuk mengamalkannya sehingga dia terhubung kepada yang batin. Batin dari syariat itu namanya hakikat. Jadi supaya terhubung antara amal zahir dengan amal yang batin perlu ada namanya thariqah. Ya. Lalu setelah orang beramal dengan thariqah sampai kepada hakikat, hakikatnya ini juga harus teruskan pengetahuannya sampai kepada ma'rifatullah. Ma'rifat. Ma'rifat itu artinya pengetahuan yang utuh mengenai Allah. Ya. Kalau hakikat pengetahuan yang terpisah-pisah, kaedah-kaedah mengenai keyakinan, itu hakikat. Gabungan dari kaedah itu namanya ma'rifatullah. Ya, apabila kita ingin menjalani itu, ya jangankan untuk belajar syariat tarekat, belajar satu huruf aja perlu ada guru kok. Kita mau baca alif bata ada gurunya, masa mau belajar ini gak ada gurunya, gitu ya. Dan itu istilah tidak masalah. Kalau ada orang ngomong, ya tidak ada di zaman Rasulullah syariat tarekat hakikat marifat. Orang begini itu berbicara kekonyolan. Kenapa? Betapa banyak dalam keilmuan keislaman istilah-istilah baru tidak ada di zaman Rasul. Lalu diwujudkan ulama. Orang yang ngomong nggak ada di masa Rasul, dia menerima istilah sahih, hasan, dhaif. Di masa Rasulullah tidak ada istilah itu. Tidak ada di zaman Rasulullah tarekat A, B, C, D. Ya, di zaman Rasulullah juga nggak ada imam A, imam B, manhaj A, manhaj B, nggak ada. Jadi jangan kemudian menggunakan logika-logika pendek, intelektual dungu untuk mematahkan sesuatu yang memang yang sudah mapan di kalangan ulama. Kalau tidak paham, katakan tidak tahu. Ya. Bertanya seperti barusan teman kita bertanya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Syariat itu panduan zahir, lalu cara menerapkannya disebut thariqat, sehingga sampai kepada pengetahuan atau keyakinan-keyakinan, gabungan keyakinan itu namanya ma'rifat, diurai namanya hakikat. Sampai ke hakikat itu belum selamat, karena syaitan, iblis, ahli hakikat. Dan iblis itu tersesat karena hakikat yang dia ketahui itu tidak utuh. Nah,
Dan jalannya cuma satu, Al-Muhammadiyah. Ya, Al-Muhammad. Syariatnya syariat Nabi Muhammad, tarekatnya tarekat Muhammad, hakikatnya hakikat Nabi Muhammad, ma'rifatnya ma'rifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak boleh keluar dari itu. Ya, wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum ya Buya. Wa iyyakum.